Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami yang bernama Stage Up. Di sini saya bersama dengan teman saya yaitu Johan Aditya Manus dan saya Niputudi Endiswari Devi. Langsung saja pada sistem analis. Latar belakang masalahnya, yang pertama itu proses booking pada performer yang yaitu penyanyi, band, dan MC. Itu masih manual, dia melalui media sosial dan telepon. Lalu yang kedua, sering terjadi kesalahpahaman jadwal dan harga. Selanjutnya tujuan aplikasi. Yang pertama, menjadi platform penghubung langsung pelanggan dan performer. Yang kedua, mempermudah pemesanan dan menyediakan transaksi yang aman. Yang ketiga, menyediakan chat real time untuk negosiasi. Lalu, pada pengguna sistem yang pertama, pelanggan itu dapat mencari, memesan, dan membayar. Lalu performer mengatur jadwal, mengatur harga, jadwal, dan memvalidasi booking. Lalu pada admin, dia dapat mengelola pengguna, transaksi, dan sengketa atau dispute. Alur kerja. Nah, ini dia alur kerjanya, itu ini dari mulai sampai ini bisa dilihat, nah sampai selesai. Selanjutnya nah ini dia. Yang pertama, pada pelanggan tuh login atau daftar akun. Dia mendaftar, lalu memverifikasi email, lalu baru dapat login ke aplikasi. Selanjutnya buka menu, pelanggan cari performer, bisa filter jenis, harga, dan tanggal. Setelah itu langsung bisa klik performer yang diinginkan, lihat rating, deskripsi, dan galerinya, lalu klik pesan jika sudah memilihnya. Kemudian isi tanggal, lokasi, dan durasi. Setelah itu bayar menggunakan transfer atau e-wallet dan konfirmasi. Lanjut chat performer, diskusi jadwal dan teknis. Setelah event selesai, beri rating dan komentar. Selanjutnya pada performer, secara ini sama, tapi dia login tuh bisa kelola harga dan input tarif dan lagu. Input tarif per lagu. Pada admin ini dia harus input username dan password. Akses kelola pengguna, melihat status aktif atau non-aktif, lalu buka kelola transaksi, kemudian bisa lihat status pembayaran, lalu dia buka menu dispute, kemudian review laporan, kemudian chat dengan pihak terkait, dan klik laporan sistem, lalu pilih periode, kemudian unduh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya kita lihat pada untuk desainnya sendiri. Di sini kita ada 3 user. Untuk pelanggan sendiri kita menggunakan hijau karena kesannya itu aman dan mudah. Lalu performer itu warnanya ungu karena kesannya kreatif dan profesional. Lalu admin biru dimana itu terpercaya dan terkontrol. Nah, kurang lebih dia gambarannya seperti ini. Bentar, masih loading. Misalnya pada login pelanggan, kita masukkan username dan password. Lalu di sini bisa dilihat sudah berapa total booking yang mereka lakukan, ada berapa booking yang sedang berjalan, yang sudah selesai, dan dalam proses pembayaran.
Nah, ini ada performer populer, di mana performer yang punya rating yang tinggi atau booking yang sudah banyak itu bakalan muncul di sini. Lalu ada fitur pencaharian. Di pencaharian ini bisa mencari orang performer seperti apa yang diinginkan, mulai dari jenisnya, harganya, ada dari 250 ke bawah sampai 300 ke atas. Kemudian di sini untuk memesan, mereka lihat detailnya, ada deskripsi, lalu media sosial mereka, genre mereka, harga dan paket, dan ulasan pelanggan yang sebelumnya sudah bertransaksi dengan mereka. Di sini selanjutnya mereka booking ya, mereka akan tekan booking, lalu mereka bisa pilih tanggal acara mereka, waktunya mereka juga mau jam berapa, booking per lagu atau per event. Untuk MC biasanya itu per event, kalau untuk penyanyi dan band dan lain-lain itu per lagu, jumlah lagu mereka, lalu di sini akan dikalkulasi 1.500.000, 300.000 per lagu kali 5 ya. Selanjutnya masuk pada booking. Di sini bisa dilihat di riwayatnya dan status bookingnya. Di sini sudah ada yang dikonfirmasi, ada juga yang masih menunggu konfirmasi dari performernya. Nah, ini riwayatnya juga. Riwayatnya ada yang sudah selesai, bookingnya sudah selesai, dan ada juga yang ditolak. Ini bisa lihat detailnya ya. Lalu selanjutnya chatting. Ini untuk bagian untuk negosiasi antara pelanggan dan performer. Lebih seperti ini, kirim kenalan khusus. Lalu di sini pelanggan juga kami kasih bisa mengatur profil pribadi mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada performer. Oke. Performer sama juga, kita login, masukkan username dan password. Nah, di sini akan ada aksi cepatnya. Di bawah juga bisa lihat booking terbaru. Ya, misalnya kita klik pada setting, di bagian setting itu ada setting profil dan setting harga. Nah, mereka bisa ubah nama mereka, jenis performer mereka mau ubah, deskripsi, informasi kontak mereka, email, dan media sosial. Lalu bisa disimpan di sini. Kemudian pada kelola harga. Kelola harga di sini ada harga per lagu dan harga per event, tergantung dari kemauan mereka pribadi. Lalu bisa disimpan, lalu akan dikalkulasikan di sini. Selanjutnya adalah status booking dari performer. Di sini mereka bisa terima dan tolak, ya. Ada juga status yang disetujui dan ada fitur chat. Sama seperti pelanggan ya, untuk nego ini. Oke. Sini mereka bisa lihat riwayat mereka dan diekspor melalui PDF dan Excel. Selanjutnya masuk pada login admin. Seperti biasa, dimasukkan username dan password. Nah, pada tampilan admin di sini coba kita pakai ini saja. Oke. Di sini bisa dilihat total pengguna yang aktif, performer aktif, booking sedang berjalan, dan transaksi hari ini. Ini ada peningkatannya juga bisa dilihat. Ada transaksi terbaru, aktivitas terbaru, booking minggu ini, serta dispute status. Dispute status ini adalah fitur masa depan kami. Cuman di sini fungsinya untuk apa? Ini sebagai laporan dari para user ya. Dimana kalau tadi fitur chat adalah komunikasi antara performer dan pelanggan, ini adalah komunikasi antara admin dan kedua user tersebut. Jadi bagi user-user yang sedang mengalami masalah dalam transaksi, di sini bisa dilaporkan kepada admin. Admin akan menerima, dan keputusan admin biasanya memutuskan untuk tergantung dari seberapa besar pelanggaran mereka. Kalau besar berarti biasanya dikasih banned mungkin ya, 1 minggu, banned selama 1 minggu atau 1 bulan, tergantung dari seberapa besar. Misalnya ini pembatalan sepihak oleh customer sebelum 2 hari sebelum acara. Nah, itu admin bisa menindaklanjuti. Ini bagian dari loyalitas
pelanggan kami. Di sini juga ada kelola pengguna, bisa dicari, kelola booking, bisa edit, hapus, dan lihat transaksi, sama juga bisa diekspor transaksinya, ekspor laporan, lalu ada pengaturan. Nah, pada pengaturan umum inilah cara kami untuk mendapatkan keuntungan. Di sini komisi platformnya 10%. Misalnya pada setiap proses booking itu akan dipotong 10% supaya kami bisa mendapatkan keuntungan, atau berapapun kita bisa atur lewat sini. Ada minimal harga bookingnya, batas waktu refund, instant booking, dan auto approve. Lalu pada pembayaran, di sini pembayarannya juga bisa kita aktifkan dan nonaktifkan, transfer bank, e-wallet, credit card, lalu bisa disimpan di sini. Notifikasi mau dikirim lewat mana? Email, WhatsApp, atau SMS. Lalu ini adalah bagian dari keamanan, ada reset password, bisa di reset di sini, dan two factor authentication untuk sebagai keamanan lanjutan. Oke, itu saja dari desain UX-nya. Selanjutnya kita masuk pada bagian programmer. Bagian programmer ini, nah, untuk aplikasi yang akan kami kembangkan, di sini kami menggunakan AppSheet sebagai perantaranya, di mana AppSheet itu kan no code ya. Meskipun no code, tapi itu akan sangat memudahkan kami. Kenapa kami memilih ini? Karena kami kurang jago lah di bagian coding, jadi kami memilih ini supaya dapat membantu. Ya, untuk AppSheet itu dia database-nya menggunakan Google Sheet dan Excel, tapi kami memilih Google Sheet saja karena itu pada umumnya biasanya menggunakan Google Sheet ya. Lalu diagram database. Nah, ini diagram database-nya ada user, performer, booking, dan tabel notifikasi. Pada tabel user di sini ada beberapa kolom dan tipe data. Misalnya ada di user, username, varchar-nya 25. Kita taruh 25 supaya menghemat tempat, tidak kepanjangan, supaya tidak makan tempat lah, tidak. Ya, begitu. pada tabel performer juga sama, ini kolomnya, tipe data, dan lain-lain. Ada tabel bookingnya juga, primary key-nya ada untuk pada ID booking, ID usernya foreign key, dan ID performer. Tabel pembayaran, ya. Lalu ada tabel dispute dan tabel admin. Hubungan antar tabelnya di sini user pasti akan berhubungan dengan performer. Ini setiap performer juga memiliki akun user, jadi saling terhubung. User dan booking supaya one to many ya, untuk proses bookingnya. Performer dan booking juga sama. Lalu booking dan transaksi ini supaya saling berkaitan antara performer dan user. Lalu booking dan ulasan one to one. Ya, yang tadi framework yang digunakan untuk backend-nya sendiri itu AppSheet Cloud Service, lalu Google Sheet sebagai database, dan AppSheet Web atau mobile client sebagai tempat penggunanya. Keunggulan dari pendekatan ini sudah pasti ya, karena dia no code, berarti integrasinya mudah dengan berbagai layanan Google, ada Google Sheet dan lain-lain tadi. Pengembangannya cepat tanpa kode kompleks, dan datanya disinkron otomatis antara aplikasi dan database. Ya, oke, itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.